Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi mengenai hukum komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Aminah dan ini kan saya Fatul Khotim. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Fatim mengenai hukum media. Hukum media adalah peraturan tentang ketentuan-ketentuan media massa sebagai alat komunikasi. Hukum media ini meliputi hukum media pers, hukum media penyiaran, hukum media cetak, film, dan hukum cyber. Selanjutnya yaitu ada tujuan hukum media massa. Yang pertama, untuk mengendalikan media massa. Nah, mengendalikan ini dalam artian untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan. Kemudian yang kedua ada mengatur media agar tidak merugikan publik. Dalam konteks ini berarti media massa memiliki karakter sosial. Kemudian yang ketiga menjamin awak media bekerja secara profesional. Dan yang keempat yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Ya, sumber-sumber hukum di sini meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang dalam arti formal yaitu suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat. Sedangkan undang-undang dalam arti material yaitu sebuah peraturan yang isinya mengikat masyarakat. Dengan pengertian ini nih, maka semua peraturan yang isinya mengikat masyarakat itu disebut undang-undang material. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan di sini merupakan suatu perbuatan yang tetap kita dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang-ulang oleh masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Selanjutnya ada poin traktat, di mana traktat merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Ketika perjanjian itu dilakukan oleh dua negara, maka perjanjian itu dinamakan perjanjian bilateral. Namun apabila perjanjian itu dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka perjanjian itu disebut dengan perjanjian multilateral. Selanjutnya ada poin jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti oleh hakim yang lain, dijadikan dasar atau pedoman dalam perkara hukum yang sama. Kemudian ada doktrin. Doktrin ini pendapat-pendapat ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam pengadilan. Nah, dalam pertimbangan hukum putusan ini seringkali seorang hakim menjadikan pendapat ahli sebagai alasan sehingga hasil dari putusannya terasa lebih berwibawa. Baik, itu dia materi yang bisa kami sampaikan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.